sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai nilai UTS mata kuliah kewarganegaraan. Baik, yang pertama, dasar pemikiran dan urgensi kewarganegaraan. Pendidikan bukan hanya tentang pengembangan keterampilan akademis, tetapi juga tentang membentuk warga negara yang sadar akan hak, tanggung jawab, dan peran mereka dalam masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk individu yang aktif secara politik, peduli terhadap masyarakat, serta mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Urgensi pendidikan kewarganegaraan terletak pada kemampuannya untuk membentuk masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berbudaya. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, serta nilai-nilai universal lainnya. Hal ini membantu mengurangi polarisasi, konflik, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya, materi 2, dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Dasar historisnya, perkembangan pendidikan kewarganegaraan dari masa lampau hingga saat ini, termasuk evolusi konsep pendidikan kewarganegaraan dari zaman kuno hingga modern, serta peran penting peristiwa sejarah seperti revolusi industri, perang dunia, dan gerakan hak sipil dan pembentukan kurikulum dan metode pengajaran. Dasar yuridis menyertakan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Dasar sosiologis, interaksi kompleks antara individu, masyarakat, dan negara dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Materi 3, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional merujuk pada kesadaran kolektif suatu kelompok masyarakat terhadap kesamaan budaya, sejarah, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang membedakan mereka dari kelompok lain. Ini melibatkan perasaan solidaritas, identifikasi, dan kebanggaan terhadap identitas bersama sebagai anggota suatu bangsa dan negara. Urgensi identitas nasional terletak pada peran pentingnya dalam membangun persatuan, stabilitas, dan keberlanjutan suatu negara. Identitas nasional membantu mempersatukan beragam kelompok dalam masyarakat di bawah satu bendera, menciptakan solidaritas, kesatuan dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, dan juga dapat memperkuat kestabilan politik, ekonomi, dan sosial, serta menjadi dasar bagi pembangunan sosial, budaya, ekonomi yang berkelanjutan. Materi 4, dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika identitas nasional sering dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan tantangan terhadap kestabilan dan kesatuan suatu negara. Berikut beberapa dinamika dan tantangan yang sering muncul terkait dengan identitas nasional. Yang pertama, ada globalisasi. Yang kedua, pluralitas budaya. Yang ketiga, konflik etnis dan regional. Yang keempat, ekstremisme dan radikalisme. Yang kelima, migrasi dan integrasi. Materi 5, konsep dan urgensi integritas nasional. Konsep integrasi nasional mengacu pada usaha mempertahankan kesatuan dan stabilitas suatu negara di tengah keragaman budaya, agama, etnis, dan politik. Ini melibatkan pembentukan solidaritas dan identitas bersama sebagai satu bangsa. Urgensi integrasi nasional timbul dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara. Integritas nasional penting untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, solidaritas sosial, dan untuk mengatasi ancaman internal dan eksternal. Yang keenam, landasan integrasi nasional. Yang pertama, kesamaan nilai, yakni kesatuan dalam nilai-nilai bersama seperti demokrasi, keadilan, toleransi, dan persatuan menjadi landasan penting dari integrasi nasional.
2. Kesetiaan terhadap negara, yakninya pembentukan kesetiaan dan identifikasi terhadap negara sebagai entitas tunggal menjadi landasan esensial untuk integrasi nasional. Yang ketiga, kebijakan inklusif, kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau etnis, dan membantu memperkuat integrasi nasional. Baik, itulah materinya. Selanjutnya, kontribusi mahasiswa gizi. Kontribusi mahasiswa gizi yaitu pengembangan program gizi, yakninya melalui penelitian dan praktik lapangan. Yang kedua, ada penelitian dan inovasi, yaitu mahasiswa gizi dapat terlibat dalam penelitian ilmiah untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah gizi. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Hal ini melalui kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa gizi dapat langsung terlibat dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pemeriksaan gizi, penyuluhan gizi, atau pemberian saran gizi kepada kelompok rentan. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan.